Apa sih yang kamu ketahui tentang regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan peran untuk memodulasi ekspresi emosi dalam bersosialisasi dengan orang lain sesuai dengan aturan sosial yang berlaku. Regulasi emosi prasekolah merupakan aspek terpenting dari perkembangan sosial dan kognitif anak. Hal ini digambarkan sebagai kemampuan dalam mengenali emosi yang dirasakan orang lain. Pemberian stimulasi sejak dini yang diberikan oleh orang tua memberikan dampak positif, yaitu perkembangan bahasa dan memori anak. Hal tersebut termasuk ke dalam pentingnya area perkembangan untuk anak. Hal ini bisa membantu anak dalam meningkatkan kesiapan anak ketika sekolah dan membantu anak untuk memaksimalkan potensi dalam hidup mereka. Pentingnya regulasi emosi bagi anak dalam hal kompetensi sosial. Untuk kemampuan mengelola emosi pada anak berkorelasi positif dengan kualitas interaksi sosial, adaptasi sosial, empati yang lebih tinggi, dan lebih sedikit interaksi negatif dengan teman sebaya. 5 tingkat proses model regulasi diri pada tahap-tahap area perkembangan. 1. Situation selection. Seseorang cenderung memilih pergi dengan teman yang menyenangkan semalam sebelum ujian, daripada belajar di detik-detik terakhir dengan teman yang pencemas. Hal ini merupakan tahapan di mana individu memilih emosi yang mungkin akan muncul pada situasi tertentu. Emosi yang dikenal ini merupakan dasar dari sikap yang akan diambil selanjutnya. 2. Situation modification. Ketika teman bertanya mengenai kesiapan untuk menghadapi ujian, individu cenderung meminta untuk membicarakan hal lain. Pada tahap ini individu mengubah atau memodifikasi situasi di sekitar untuk mempengaruhi kondisi emosinya. 3. Attentional deployment. Fokus terhadap aspek tertentu sehingga emosinya lebih terpusat. Atau mungkin individu mengalihkan perhatiannya pada hal lain. 4. Cognitive change. Contohnya seperti ketika makan malam bersama teman, individu mengingat kembali mengenai tes di keesokan harinya. Maka individu tersebut mencoba menenangkan diri dan membuat keyakinan bahwa tes tersebut adalah hal yang biasa. Pada tahap ini individu mencoba mengubah cara berpikir mengenai situasi yang terjadi atau melihat situasi tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Dengan mengubah sudut pandang ini, individu akan memiliki alternatif emosi yang lain. 5. Response modulation. Pada tahapan ini individu mengubah perasaan, sikap, perilaku dan fisiologi setelah respon multisistem sedang berlangsung. Cara deteksi dini untuk perkembangan. Deteksi dini penyimpangan perilaku emosional adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya masalah perilaku emosional, autisme dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak, agar dapat segera dilakukan tindakan intervensi. Bila penyimpangan perilaku emosional terlambat diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Pemeriksaan kesehatan mental emosional pada anak merupakan upaya menemukan adanya kelainan mental emosional pada anak agar dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Rekomendasi stimulasi yang dapat diberikan oleh orang tua. Orang tua dapat menggunakan konsep pembelajaran kolaboratif dari pemikiran Vygotsky dalam kajian konsep pembelajaran konstruktivisme. Teori dari Vygotsky ini berasal dari pengalaman sosial, yang dimana dapat membangun sebuah pengalaman awal dalam diri anak tetapi ada pengaruh lingkungan sekitar yang akan memaknai capaiannya dalam perkembangan. Pembelajaran kolaboratif juga mendasarkan pada teori Piaget konstruktivisme di mana mengenalkan active learning, bahwa anak akan melakukan tugas jika mereka bisa berpikir secara kelompok, di mana apa yang dialami direkam kelompok kemudian mengomunikasikan hasil karyanya di lingkungan kelas. Orang tua dapat menerapkan metode bermain kolaboratif, dengan mengedepankan kegiatan yang menyenangkan dan dilakukan berkelompok. Metode bermain kolaboratif dapat menjadikan anak mampu mengendalikan emosi secara perlahan serta menjadi lebih terarah. Contoh kasus. Contoh kurangnya pengendalian emosi yang sering ditemui pada usia 3-4 tahun adalah tantrum. Tantrum merupakan ledakan emosi yang diluapkan oleh anak. Ada berbagai faktor anak mengalami tantrum. Pertama, muncul dikarenakan tidak terpenuhi keinginan anak.
Tantrum bisa terjadi dikarenakan anak merasa lelah, lapar ataupun menginginkan sesuatu. Kedua, terkadang tantrum muncul dikarenakan rasa frustasi yang ada pada diri anak akibat ketidakmampuan anak mengidentifikasi lebih mengenai apa sebetulnya yang dia inginkan, apa yang membuatnya marah dan apa yang membuatnya kecewa. 3. Tantrum terkadang juga hasil dari meniru orang dewasa. Dalam kehidupan anak terbiasa meniru apa yang ia lihat di sekitarnya.